Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang topik ya dari salah satu materi dari mata kuliah pengetahuan bahan pertanian, ya, di mana pada topik yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang ikan, ya. Oh, pasti ada bertanya-tanya dong, kenapa kok ikan masuk ke pertanian? Oke, jadi memang ikan itu sebenarnya adalah masih dalam komoditas agrokompleks ya. Jadi agrokompleks itu tidak hanya tanaman, tapi juga ternak ya, termasuk juga perikanan. Oke. Oke, hari ini kita berbicara tentang ikan. Kata Bu Susi, kalau tidak makan ikan maka akan ditenggelamkan. Seperti itu ya. Oke, ya kita mulai saja tentang ikan. Jadi ini nanti saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, ya, kemudian klasifikasi hasil perikanan, kemudian dari sifat fisik maupun kimia dari ikan itu seperti apa, kemudian teknologi pengawetan ikan. Nah, sebagai mahasiswa teknik pertanian, ya, teknik pertanian dan biosistem, mungkin nanti akan lebih banyak tugas kita itu adalah di yang paling akhir, bagaimana dengan ilmu, dengan kemampuan atau kemudian dapat ilmu dari beberapa keteknikan, ya, teman-teman kan di teknik pertanian kan nanti akan mempelajari mata kuliah yang bersifat teknis, ya. Nah, itu nanti diaplikasikan ke produk-produk pertanian atau produk-produk pangan atau agrokompleks. Biasanya nanti goals-nya di yang terakhir nih, pengawetan, ya. Oke, apa sih perikanan itu atau ikan itu? Jadi yang dimaksud dengan ikan itu adalah ikan dan binatang-binatang lainnya yang hidup di air tawar atau air asin atau pertemuan keduanya yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan. Jadi produk ikan itu tidak hanya berhenti di ikan saja, ya, tapi juga udang, cumi, gurita, ya, itu juga kepiting, itu juga termasuk produk-produk perikanan, ya. Oke. Kalau kita lihat ini ekspor hasil perikanan di negara kita, di Indonesia, ya. Belum saya update, terakhir masih tahun 2018. Tapi paling tidak dari data ini memang kalau kita amati memang ada sedikit penurunan sih kalau kita lihat dari 2014, 15, 16 sampai 17 itu memang berfluktuatif, namun tahun 2018 meningkat, ya. Oke, kemudian dari segi nilai juga cenderung mengalami peningkatan. Jadi kalau volumenya ekspornya itu sih ini sampai bulan Oktober 2018, ya, mungkin nanti data terbaru mungkin akan lebih tinggi lagi, ya. Itu 915.000 ton, ya, ekspornya. Kemudian nilainya sekitar 3,9 juta dolar, ya. 3.992 juta dolar atau mungkin 3 miliar dolar, ya. Ini sebenarnya udah triliunan. Tapi ini berdasarkan artikel yang pernah saya baca, sebenarnya potensinya tuh bisa jauh lebih dari itu. Jadi karena memang keterbatasan infrastruktur kapal dan lain sebagainya di nelayan kita, rata-rata nelayan kecil, maka potensi yang masih sangat besar itu hanya sedikit yang sudah dieksplor oleh nelayan kita. Jadi kalau mau lebih besar lagi sebenarnya masih bisa, ya. Cuma ya kita masih ada keterbatasan infrastruktur. Kemudian ini ya memang Indonesia tuh kalau kita lihat dari segi warna itu kan kalau biru ini kan termasuk ini ya fish and seafood consumption per kapita lumayan tinggi di kita, ya, di Indonesia itu masih lumayan tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Apalagi kita negara kepulauan, ya. Jadi kalau tidak makan ikan itu ya aneh itu, ya. Kalau tertinggi sih memang ya Korea, Jepang, Cina itu memang tinggi sekali mereka konsumsi ikannya. Oke, sekarang kita masuk ke kimia dan fisik hasil perikanan, ya. Jadi kalau secara kandungan saya kira sama dengan kandungan dari makhluk hidup yang lain, ya, tanaman, manusia, hewan.
termasuk ikan itu memang air itu masih menjadi sesuatu yang kandungan tertinggi ya, air ya. Di mana di sini kandungan air pada ikan mempengaruhi kandungan lemak. Jadi lemak pada ikan itu memang sangat disukai ya. Saya pernah melihat sebuah acara ya yang terkait dengan ikan tuna bahkan. Itu ikan tuna kalau lemaknya banyak yang berada pada serat-serat dagingnya itu sangat mahal ya. Termasuk juga pada daging ya. Kalau teman-teman hobi makan steak ya, wagyu, kemudian ada rib eye ya, dan apapun itu ya yang untuk steak itu kan biasanya kalau wagyu itu kan lemaknya banyak sekali yang ada di sela-sela otot ya, jaringan otot. Itu nanti kalau dipanaskan, dimasakkan dia akan juicy, akan mencair. Dan itu yang membuat cita rasa daging itu sangat luar biasa. Ya. Oke, kemudian air yang terdapat pada daging ikan itu adalah air bebas dan air terikat. Ya, apa yang dimaksud air bebas dan air terikat? Ya, ini ya pengertiannya. Sebenarnya ini harusnya teman-teman sudah tahu ya. Kalau air yang terikat itu karena air tersebut berikatan dengan molekul-molekul hidrofilik pada protein. Dia itu terikat di situ. Ya, kalau air bebas ya dia terbentuk karena adanya tekanan osmotik dan daya absorpsi struktur sel. Itu yang dimaksud dengan air bebas pada ikan. Kemudian selain air, kandungan yang lain adalah lemak ya. Jadi lemak pada ikan ini sebagian besar merupakan lemak sederhana ya, gliserid ya, yang sifatnya netral, ada yang berupa kompleks ya. Namun memang seafood itu kalau kita tidak mengolah dengan baik itu ada resiko ya, kolesterolnya naik. Termasuk saya gitu ya, karena lumayan juga kolesterol karena sering makan ikan yang tidak sehat ya, yang pengolahannya juga tidak sesuai ketentuan. Karena sebenarnya kalau kita mau makan ikan yang aman sih sebenarnya ya kayak sashimi itu ya, sushi itu yang mentah itu ya, itu sehat itu ya. Tapi kalau kita kan tidak ya, diolahnya tuh macam-macam ya, digodok sampai lama, campuri dengan santan, kemudian sampai dimasak berkali-kali itu kan sebenarnya kandungannya hilang itu, yang bermanfaat. Ya, enak sih enak, tapi ya dari segi kesehatan pasti akan berkurang. Kemudian mengandung sejumlah kecil asam lemak bebas ya, vitamin ya, asam lemak tidak jenuhnya juga lumayan tinggi. Namun ini juga menyebabkan hasil produk ikan itu mudah teroksidasi ya. Ya, makanya kalau terkena dia udah mati gitu ya, kemudian kita biarkan gitu ya, dia akan cepat sekali teroksidasi. Ya. Nah itu karena adanya yaitu tadi karena ada cahaya, iradiasi, logam berat dan radikal bebas. Kemudian proteinnya ini juga sangat tinggi. Protein yang terkandung dalam ikan itu tinggi sekali, 90%. Jadi salah satu protein hewani yang saya kira sangat potensial itu ya ikan. Ya, besar sekali. Ya saya ingin cerita bahwa seperti ayam ya, ayam atau hewan-hewan ternak itu kan dia membutuhkan protein yang didapatkan dari konsentrat ya. Kita beli konsentrat untuk pakan ikan, pakan ternak gitu kan. Nah, konsentrat itu pasti harus tinggi protein ya, walaupun ada protein karbohidrat dan lain sebagainya, tapi proteinnya harus tetap tinggi. Nah, saya cari tahu pada produsen pembuat pakan ternak itu ternyata dari mana sih mereka mendapatkan protein yang tinggi itu? Ternyata jawabannya adalah mereka mendapatkan itu dari ikan. Ya, jadi dari ikan-ikan yang ada di nelayan ya, dari tempat pembelangan ikan, yang ikan-ikan yang secara ekonomis dia tidak laku katakanlah ya, yang ukurannya kecil-kecil, itu nanti dia akan ambil, dia akan jemur hingga kering, kemudian digiling. Itu proteinnya tinggi sekali, 40% lebih bahkan. Ya. Oke, kemudian ini daftar komposisi beberapa asam amino dan protein ikan, nanti bisa dibaca sendiri ya, banyak sekali saya kira kandungannya. Kemudian juga ada vitamin dan mineral ya. Ini terkandung dalam ikan sangat bervariasi ya, ada vitamin A, vitamin B kompleks, C, D, E dan lain sebagainya ya. Mineralnya juga
cukup bervariasi ya, ada Fe, Cu, Mn dan lain sebagainya ya, mineral makro dan mineral mikro. Saya kira itulah kenapa ikan itu sangat sehat ya untuk dikonsumsi karena mengandung manfaat yang begitu besar ya. Vitamin, mineral, protein itu ada semua ya. Makanya kadang kita makan ikan saja saya kira udah cukup ya. Ya enggak lah ya. Yang bagusnya tetap butuh sayur sama karbo juga ya. Oke, ini ya kadar mineral ikan tertinggi memang kalium ya, paling tinggi. Kemudian ini kandungan gizinya ya, masing-masing jenis ikan, ini protein, lemak, kalsium, ya, fosfor, besi, ya, itu bisa dipilih, tinggal cari yang mana ya. Ikan lele, ikan mas, ya ini yang tertinggi protein, teri kering. Nah, ya siapa yang nggak suka teri sih? Saya kira semua orang suka teri ya. Walaupun dicap sebagai ikan kecil, tapi saya kira proteinnya di sini tinggi sekali. Kalsiumnya juga paling tinggi, karena kalau kita makan teri pasti satu ikan dimakan semua. Nggak mungkin kita makan dagingnya aja. Ya kepalanya, ya tulangnya itu dimakan semua. Sehingga nggak heran kalsium, fosfornya itu tinggi sekali. Jadi saya kira kalau teman-teman mau sehat, makanlah teri. Ya, luar biasa ini manfaatnya. Oke, kemudian kita bandingkan ini sifat fisik hasil perikanan, kita bandingkan antara ikan segar yang tidak segar. Saya kira ciri-cirinya ini cukup banyak ya. Yang paling gampang mungkin antara insang dan mata. Itu yang paling gampang sebagai penanda apakah ikan itu segar atau tidak. Ya, dari mata ya ini kalau segar itu pupil hitam menonjol dengan kornea jernih ya. Kalau yang tidak segar biasanya udah kelabu, dia kusem gitu, keruh gitu. Ya, jadi kalau matanya ikan itu kalau yang masih seger ya seger kayak mata yang masih normal. Tapi kalau udah putih semua ketutup itu, berarti dia udah nggak seger. Dan ingat ya bahwa konsumsi ikan yang paling baik itu adalah ikan yang segar memang. Ya. Oke. Kemudian dari insangnya ya kalau ikan segar ya otomatis ya merah ya cerah gitu ya. Artinya seger gitu ya. Tapi kalau sudah mulai gelap, mulai coklat, bau menyengat, banyak lendir, ya itu otomatis sudah nggak seger lagi. Makanya harus pinter-pinter nih kalau memang kita tidak bisa mendapatkan ikan secara segar langsung dari laut, ya paling tidak dengan ciri-ciri ini kita bisa tahulah mana yang paling tidak yang lebih segar daripada yang lain gitu. Ya. Kemudian dari tekstur daging, keadaan kulit, ya dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga ikan yang kelihatannya segar, tapi sebenarnya dia adalah ikan yang diawetkan dengan formalin dan sejenisnya itu juga bisa kita deteksi ya. Kita pernah sebenarnya waktu itu kita pernah melakukan eksperimen sederhana ya, kita beli ikan yang cukup sehat gitu ya di pasar gitu ya. Kemudian kita biarkan di luar gitu ya. Random aja. Ternyata ada beberapa sampel yang dia 1 hari kemudian udah busuk gitu ya. Lalatnya banyak. Ada satu ikan walaupun dia ditaruh di luar, lalat itu nggak hinggap gitu. Dan masih bagus penampakannya. Dari situ ternyata terlihat bahwa ini kok bisa ikan kan bau nyengat ya. Kalau busuk ini tidak terlalu nyengat tapi beberapa hari dia masih kelihatan seger gitu. Ya, ternyata setelah ditindaklanjuti itu diawetkan ya menggunakan ya formalin seperti itu. Sehingga lalat pun nggak mau gitu loh. Apalagi kita gitu ya. Kita mau-mau aja gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu nggak sehat, sama sekali nggak sehat. Ya itu saya kira untuk ini aja sih, untuk jaga-jaga. Kemudian proses perubahan setelah ikan mati. Jadi ikan setelah mati terjadi perubahan pasti ya, dari tanda-tandanya tadi kesegarannya ya. Tapi kalau dari aktivitas enzim, mikroorganisme dan kimiawi itu ada perubahan ya. Kemudian penurunan tingkat kesegaran ikan terlihat dengan adanya perubahan fisik, kimia, dan organoleptik pada ikan. Ya. Nah ini misalnya perubahan yang terjadi karena aktivitas enzim. Ya. Ini ikan setelah mati ya.
Jadi setiap sel jaringan tubuh ikan itu kan mengandung enzim ya yang bertindak sebagai katalisator dalam pembangunan dan penguraian kembali setiap senyawa dan zat merupakan komponen kimia ikan ya. Jadi itu ada perubahan. Kemudian pada ikan yang masih hidup kerja enzim selalu terkontrol sehingga aktivitasnya menguntungkan bagi kehidupan ikan itu sendiri ya. Tapi kalau mati ya enzim itu masih mempunyai kemampuan bekerja secara aktif namun menjadi tidak terkontrol lagi ya karena organ-organnya sudah tidak berfungsi lagi ya. Kemudian perubahan karena aktivitas mikroba ya. Selama ikan hidup ya bakteri yang terdapat dalam saluran pencernaan, insang, saluran darah dan permukaan kulit itu tidak dapat merusak atau menyerang bagian-bagian tubuh ikan. Ya, tapi kalau setelah ikan itu mati, kemampuan barrier itu hilang ya. Apa itu barrier? Barrier itu batas pencegah pada serangan bakteri. Kalau ikan hidup itu dia punya bakteri kayak sistem perlindungan diri lah gitu ya. Imun lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau ikan itu mati ya sistem itu berhenti ya, hilang gitu. Tidak bisa berfungsi kembali sehingga ya otomatis tidak ada imunnya ya, barriernya sudah hilang, maka bakteri itu pasti akan mudah menyerang ya. Kemudian akibat serangan bakteri, ikan itu mengalami berbagai perubahan ya, di antaranya ya lendir menjadi lebih pekat, bergetah, mata terbenam ya, serta insang berubah warna, susunan tidak teratur sehingga bau yang menusuk ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan karena oksidasi ya. Nah, oksidasi lemak itu timbul ya otomatis karena lemaknya karena ikan mati, lemak itu teroksidasi, terkena udara, terkena cahaya, terkena yang lain gitu ya, sehingga timbul aroma tengik ya. Jadi kebanyakan tengik itu karena adanya lemak ya, termasuk minyak ya. Sesuatu yang berminyak itu pasti minyak itu kan apa ya sebanding dengan lemak ya. Hanya biasanya kalau ada produk yang ada lemaknya bisa digunakan untuk minyak, ya kan gitu ya. Nah itu biasanya kalau terlalu lama dia akan teroksidasi dan menjadi tengik. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menekan oksidasi itu sekecil mungkin? Ya, caranya yang pertama adalah menggunakan ruang hampa. Makanya untuk produk ikan paling gampang kalau kita mau ekspor atau mau kita kirim gitu ya, ya kita vakum, ya dikemas secara vakum gitu ya, atau bisa menggunakan antioksidan atau menghilangkan unsur-unsur penyebab proses oksidasi itu sendiri. Walaupun yang paling tinggi ya kontak langsung dengan udara, ya kita hilangkan udaranya. Makanya nggak heran tuh di beberapa daerah tuh yang penghasil bandeng itu ya, itu bandeng yang sudah dibumbuin itu dikemas dengan kondisi vakum sehingga bisa awet dalam waktu yang lama. Oke, lalu bagaimana dengan pengawetan hasil perikanan ya? Ya ini bidangnya kita sebenarnya. Tugas kita teknik kan gitu. Bagaimana dengan ilmu teknik kita bisa memperpanjang umur simpan ikan ya. Oke, yang pertama adalah penggunaan suhu rendah. Ini paling umum ya, tidak hanya pada produk ikan tapi produk apapun saya kira paling mudah adalah menggunakan suhu rendah ya. Oke, kita ketahui dulu ya bahwa bakteri pembusuk itu hidup di lingkungan antara 0 hingga 30 derajat. Ya makanya kalau kita mau membuat ikan itu awet ya kita harus menyimpannya di bawah suhu 0. Biasanya kalau kita punya ikan ya biasanya kita nyimpannya di freezer ya. Ya ditaruh di dalam kemasan, taruh di freezer. Seperti itu. Ya kalau untuk industri itu bisa lebih rendah lagi ya, bisa sampai minus 40 hingga minus 25. Kemudian teknik pembekuan ikan ya bisa menggunakan sharp freezer ya. Itu menggunakan freezer yang dingin sekali ya. Ini bisa dibaca ini ya. Ini merupakan cara yang paling umum ya. Kemudian dilakukan dengan meletakkan ikan-ikan pada rak, kemudian didinginkan ya. Biasanya pendinginnya menggunakan freon ya. Kemudian ada juga air blast freezer ya. Itu suhunya bisa sampai minus 40 ya. Waktunya bisa 4 hingga 6 jam untuk membuat ikan itu sampai beku hingga ke
pusat dagingnya atau dari daging-dagingnya, nggak cuma di permukaan aja. Kemudian bisa juga menggunakan suhu tinggi, ya. Jadi bisa selain suhu rendah bisa menggunakan suhu tinggi. Nah, karena apa? Karena aktivitas bakteri pembusuk, jamur maupun enzim itu dapat dihentikan dengan menggunakan suhu tinggi antara 80 hingga 90 derajat. Sehingga bagaimana cara kita menyimpan ikan ataupun olahan ikan supaya bisa awet lebih lama, ya kita nonaktifkan aktivitas dari bakteri, jamur hingga enzim tersebut dengan cara di ikan asap maupun di kaleng, ya. Jadi ikan kaleng atau ikan sarden itu ya yang ada di toko itu kan diolah dulu, dimasak dulu, kemudian ditutup dalam kaleng, kemudian biasanya direndam dulu di air panas gitu ya, di blanching kalau nggak salah, saya lupa namanya. Supaya apa? Supaya steril gitu loh. Bakteri-bakteri yang tersisa di dalamnya itu nanti inaktif karena sudah terkena suhu yang sangat tinggi atau diasapkan. Nah, ini yang terkenal saya kira ya, kalau teman-teman main ke pantai biasanya itu banyak sekali warung-warung yang menjual ikan asap dan bisa menjadi oleh-oleh ya. Saya kira ini juga menjadi salah satu opsi yang murah ya untuk membuat produk olahan dengan ikan asap ya, dengan cara diasap, dan ini juga bisa bertahan dalam waktu yang lama. Oke, intinya kalau menggunakan suhu tinggi itu ada cara yang lain juga, yaitu dengan mengurangi kadar air atau dengan cara dijemur ya. Yang pertama menggunakan udara panas ya, bisa menggunakan oven atau dijemur di bawah matahari seperti ini ya. Makanya kita nggak heran tuh banyak sekali ikan asin ya, memang prosesnya seperti ini. Kemudian menggunakan proses osmosis ya. Osmosis atau dehidrasi osmosis, bagaimana kita mengurangi kadar air dengan cara menambahkan zat yang lain. Biasanya menggunakan garam ya. Makanya ikan asin itu kan ikannya dilumuri garam supaya apa? Air yang terkandung dalam daging ikan itu tertarik oleh garam. Ya. Karena beda konsentrasi osmotik gitu ya. Sehingga dia bisa ditarik ya. Sebenarnya nggak cuma pada daging ikan ya. Pada produk-produk buah biasanya kan mereka menggunakan asinan atau manisan ya, sorry. Jadi menggunakan buah-buah itu ditaruh di dalam larutan gula yang cukup pekat sehingga airnya itu nanti ditarik oleh gula. Sehingga buahnya bisa awet lebih lama. Nah, pada ikan biasanya kita asinkan ya dengan menggunakan garam. Kemudian bisa juga menggunakan tekanan ya. Bisa juga menggunakan panas tadi ya, dan lain sebagainya ya, menggunakan ruang hampa ya. Ini juga bisa ya dengan cara kita itu tadi menggunakan vacuum sealer ya, supaya menghindari proses oksidasi. Pengasapan, apalagi pengasapan itu saya kira selain mengawetkan juga memberikan aroma yang khas ya. Bahkan menurut FAO 2% dari seluruh hasil tangkapan laut itu bisa itu diasapkan ya, di negara tropis bahkan sampai 30%. Prinsipnya pengasapan ya menggunakan asap kayu ya, mengandung formaldehid, asam asetat dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan tempurung kelapa ya, karena tempurung kelapa itu yang mempunyai aroma khas gitu ya, dan ketersediaannya juga banyak di kita. Oke, ada pengasapan dingin ya. Pengasapan dingin itu suhunya tidak lebih dari 40 derajat. RH-nya 60 hingga 70% ya. Kalau RH-nya terlalu tinggi ya berlangsung lambat, kalau RH-nya rendah itu lebih cepat. Kalau pengasapan panas ya suhunya lebih tinggi ya, 120 derajat. Namun di sini kadar air ikan asap yang dihasilkan relatif masih tinggi karena kalau menggunakan suhu tinggi itu nanti dia tidak merata sampai ke dalam. Jadi pengasapannya atau kadar airnya yang di permukaan daging ikan itu yang cepat hilang, tapi di dalam-dalamnya itu masih relatif basah. Makanya di sini masih disampaikan kadar air ikannya itu masih relatif tinggi. Makanya lebih baik pengasapan dingin ya dengan suhu rendah, tapi dia nanti bisa merata sampai ke dagingnya gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, teknologi pengawetan ikan yang terakhir adalah menggunakan
teknik pemingsanan. Jadi dibuat pingsan gitu. Loh, kenapa kok bisa seperti ini ya? Ini hubungannya dengan transportasi ya. Jadi kita ingin memindahkan ikan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dengan kondisi ikan itu masih hidup. Gitu. Kalau menggunakan air, ya dalam artian kita menggunakan air banyak, kayak kolam, kayak drum gitu ya, itu kan secara pengangkutan kan pasti akan berat, gitu ya, berat memakan tempat gitu ya. Padahal yang mau dikirim itu banyak, sehingga salah satu solusinya adalah ikan itu dipingsankan gitu loh. Dibuat pingsan, di videonya di YouTube banyak ya, dibuat pingsan, kemudian nanti dijejer-jejer, kemudian nanti pokoknya dijaga suhunya itu rendah, dan itu dia bisa awet hingga 24 jam tanpa dia diberikan atau dia tenggelam di dalam air. Ya. Yang penting medianya basah gitu. Ya. Yang penting medianya basah, kemudian dia bisa dikirim dalam waktu 24 jam dengan jumlah cukup banyak, kemudian nanti dibangunkan kalau sudah sampai lokasi. Gitu. Ya. Jadi memang ini tujuannya adalah supaya ikan itu hidup ya sampai tujuan, tapi tanpa menggunakan air yang terlalu banyak. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara didinginkan. Jadi ikan itu, ini misalnya kolam ikan ya, kemudian di sini ada sealer atau mesin pendingin, ya water sealer. Kemudian airnya itu nanti akan didinginkan perlahan-lahan, jadi tidak boleh dalam waktu yang cepat, itu enggak, harus perlahan-lahan gitu ya. Katakanlah suhu kamar atau suhu air itu 27 derajat, kemudian nanti diturunkan hingga berapa ini? 15,8 derajat. Itu paling tidak membutuhkan waktu 1 derajat tiap 12 menit. Memang lama, ya, lama sekali. Sehingga kalau menurunkan sekitar 12 derajat, berarti 12 derajat, berarti sekitar 12 menit. Ya. 12 menit kali 12, sorry. Berarti sekitar 144 menit, ya 2 jam. Jadi setelah 2 jam, ikan itu akan pingsan. Kemudian baru kita ambil, kemudian kita tetap jaga suhunya sekitar 15 derajat, kemudian kita bisa bawa ke tujuan. Sampai sana, nanti masukkan ke air, suhunya dinaikin perlahan-lahan, ikan itu akan bangun kembali. Ya, seperti itu. Jadi ini teknik yang cukup menarik dan mungkin bisa dikembangkan untuk ikan-ikan ke depannya, ya. Terutama ikan konsumsi ya, yang jumlahnya banyak. Kalau untuk ikan koi saya kira masih beresiko ya. Lebih baik jangan. Tapi kalau untuk yang ikan-ikan konsumsi yang tidak terlalu mahal banget, teknik ini bisa dicoba. Oke, terima kasih. Saya kira untuk materi ikan sudah bisa kita cukupkan dulu. Kita sambung kembali di materi-materi berikutnya dengan penjelasan yang pasti lebih menarik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.